iPhone itu handphone yang bagus, tapi Momel. Ngomel. 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 Momel. Ngomel. Ngobrol di mobil. oke, belakangan berita mengenai iPhone yang di-ban di Indonesia. Bukan di-ban ya. Lebih tepatnya penjualan iPhone 16 yang belum resmi masuk Indonesia karena terbentur regulasi TKDN. Oleh karena itu, Setiadi pun juga ingin ikut menaiki arus kembali ngomongin soal iPhone. Seperti pembukaan tadi, iPhone itu emang handphone yang keren, yang bagus pastinya ya. Kenapa demikian? Karena jelas pangsa pasarnya adalah flagship. Adalah high end ya. Adalah kelas atas. Kenapa bagusnya kalau begitu? Bagusnya karena dia adalah flagship, maka dia pastinya memiliki teknologi-teknologi terbaru. Ya kan? Teknologi-teknologi yang terupdate, yang tercanggih, termutakhir saat ini. Dan juga selain itu karena iPhone dijual sebagai flagship, artinya iPhone itu dijual sebagai handphone yang mahal. Lalu apa hubungannya ketika iPhone dijual dengan harga yang mahal menjadi bagus? Yes, karena para penggunanya pada akhirnya mendapatkan exposure yang kita sebut dengan flexing. Apa handphone lu? Gua mah iPhone, ada Apple Croak-nya. Ya, handphone seharga motor. Ya, itu yang membuat bagus dari Apple. Nah, tapi seperti pembukaan saya tadi, ada tapinya. Memang bagus, tapi oke, begini tapinya. Tapi kalau kita pengguna iPhone di Indonesia, kalau kata saya mah cuma bagus aja. Kenapa emangnya bagus nggak cukup? Nggak cukup. Kalau kamu mau cari handphone bagus, banyak yang sekelas flagship tentunya ya. Jangan kita adu dengan yang di bawah flagship. Ya, kita sebut aja S series dari Samsung, Mi series dari Xiaomi, Find X series dari Oppo, X series dari Vivo. Semuanya HP flagship yang harganya nggak beda jauh lah sama iPhone. Kalau kita cuma mau ngejar exposure yang bisa kita flexingkan, sekarang bukan cuma iPhone bos, bahkan harganya banyak yang lebih di atas iPhone bos. Kita sebut Z Fold, maka harganya sudah di atas dari iPhone. Kita sebut lagi Vivo X Fold, sama di atas iPhone. Makanya yang di atasnya iPhone harganya banyak sekarang ya. Dan pada akhirnya kalau mau ngejar flexing aja, nggak cuma iPhone bos saat ini. Kalau Anda cuma berpikir yang bisa flexing itu iPhone, Anda sudah ketinggalan zaman, artinya nggak update ini ya. Maka dari itu bagus saja tidak cukup. iPhone masuk ke Indonesia itu nggak secara resmi. Maksudnya nggak secara resmi itu adalah bukan iPhone-nya yang masuk ke Indonesia, tapi iPhone menunjuk mitra dagang resmi di Indonesia. Emang kenapa bang? Kan sama aja. Kita mendapatkan produk Apple-nya. Yes, sama saja kita mendapatkan produk Apple-nya. Tapi dengan sendirinya kita mendapatkan banyak sekali kekurangan dari hal tersebut. Apa kekurangannya ketika yang masuk itu adalah mitra dagangnya, bukan Apple-nya sendiri? Pertama, pengalaman berbelanjanya berbeda. Kalau kita berbelanja di Samsung Store, sales-salesnya di sana sudah mengerti apa keunggulan-keunggulan dari produk-produk Samsung tersebut. Dan juga Samsung memiliki produk apa saja dibeberkan di sana jelas lengkap. Dan juga yang paling penting adalah produknya adalah update. Itu berlaku untuk Oppo Store, Mi Store, dan lainnya. Tapi tidak berlaku ketika kita ngomongin Apple. Sekali lagi, kenapa? Karena Apple tidak ada Apple Store di Indonesia. Kan ada iBox bang. Yes, ada iBox. Tapi iBox tidak se-update itu bang. Paling utamanya, mencoloknya adalah ketika rilis global sebuah handphone. Kalau kita ngomongin Samsung S series ataupun Mi series ataupun apapun, Android series, flagship, ketika rilis global, Indonesia pasti dianakmaskan.
Indonesia salah satu negara yang paling update, paling diutamakan untuk barang tersebut masuk dahulu. Itu seharusnya kita dimanjakan sebagai konsumen. Sedangkan Anda, para pembeli handphone iPhone, Anda bisa menikmati iPhone tersebut paling cepat 1 bulan setelah rilis global. Udah tinggal 1 bulan bang, teknologinya udah nggak update. Dimana Android sudah lebih maju, 1 bulan iPhone Anda belum megang. Itu pun juga 1 bulan itu paling cepat terjadi ketika iPhone 15 kalau nggak salah, atau iPhone 14 saya lupa ya. Untuk iPhone 16 terlambatnya udah deh. Untuk teman-teman yang mau meminang iPhone 16, kayaknya sih kalau buat saya pribadi lupain aja. Masih mendingan nanti iPhone 17 buat saya pribadi loh ya. Emang Setiadi mau ngambil iPhone? Enggak juga sih, kemahalan bang. Ya lanjut. That's it ya. Pengalaman belanjanya itu beda karena bukan di store-nya, bukan di store khususnya. Yang kedua, after sales-nya. Ini yang penting. Nggak masalah bang, yang penting handphonenya kita pegang. Ini masalah banget kalau kita udah ngomongin after sales. Kenapa? Karena after sales itu sangat penting. Apa pentingnya? After sales itu salah satunya adalah garansi, purna jual, harga jual kembali ya. Garansinya paling utama. Kalau kita ngomongin handphone lain, flagship lain, lebih enaknya kita ngomongin flagship karena kita lagi ngomongin iPhone. Kita ngomongin flagship lain pasti dianakmaskan. Kita sebut aja S series atau Z series, Z Flip, Z Fold. Anda pengguna Z series, Anda datang ke Samsung Store, ada antrian khusus di sana. Wah, Anda benar-benar merasa dianakmaskan ya. Dan juga ketika Anda mengalami masalah dengan handphone Anda, maka akan dapat diperbaiki dengan cepat, dengan mudah di store tersebut. Perlu penggantian barang pun juga bisa diganti seketika juga. Itu nikmatnya ketika store-nya atau sebuah brand masuk resmi ke dalam sebuah negara. Sedangkan Apple sekali lagi tidak masuk resmi, yang masuk adalah mitra dagangnya. Emang kenapa bang? Kan tetap aja bisa garansi. Yes, bisa garansi. Tapi berapa lama garansinya? Kemarinnya ada pengalaman teman saya membeli sebuah iPhone 15. Ternyata setelah open box 1 minggu kemudian dia baru sadari dia kena layar grain seperti itu. Saya nggak ngerti. Tapi yang terjadi, garansi lah, masih garansi berlaku. Yes, digaransi. Berapa lama? 1 bulan. Sedangkan kalau terjadi pada flagship Anda di luar iPhone, contohnya di Samsung ataupun yang lain, Anda datang ke Samsung self service, langsung oleh service operatornya dicek, wah pak ini rusaknya ini bisa kami perbaiki sekarang, langsung diperbaiki sekarang. Dan kalau maaf pak tidak bisa diperbaiki, kami ganti unit, langsung ganti unit, cepat. Makanya bagus aja nggak cukup ya, nggak cukup bagus aja, tapi harus ada plus lainnya. Itu makanya ya, untuk sekarang pemerintah meregulasi iPhone dengan TKDN. Ini salah satu yang membuat saya, wah gila, pemerintah kita keren sekali. Jarang terjadi pemerintah berani bertindak tegas kepada perusahaan besar. Selama ini kan pemerintah nggak usah dilanjut lah ya, kita ngomongin iPhone aja ini ya. Baik lagi, keren sekali ya, karena pemerintah menuntut pemerintah menuntut keberadilan. Pemerintah menuntut keadilan. Keadilan kepada siapa? Keadilan kepada negara, keadilan kepada konsumen, keadilan kepada brand-brand pesaing. Itu keren. Keren sekali. Semoga langkah pemerintah ini tidak terhenti hanya pada produk Apple saja, tapi juga produk-produk brand-brand lainnya. Karena harus kita sadari, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki konsumen besar di dunia untuk produk apapun, termasuk Apple. Ya, dan juga untuk produk apapun. Maka dari itu, sebagai konsumen, kita harus punya kendali juga dong untuk tahu produk apa yang bisa kita nikmati, produknya seperti apa.
Oh, tambahan sedikit lagi, saya kelupaan sedikit tadi mengenai Apple. Ini yang paling saya nggak suka dari Apple. Apple itu produk yang bagus, tapi Indonesia selalu tidak pernah diprioritaskan oleh mereka. Kenapa demikian? Selain tadi Apple tidak masuk secara resmi ke Indonesia, melainkan dia menunjuk mitra dagang. Dan juga konsumen-konsumen di Indonesia, konsumen-konsumen Apple di Indonesia tidak dianakmaskan, bahkan tidak dipedulikan kalau saya bilang. Paling mudahnya. Kenapa demikian? Contohnya, kita ngomongin AI. AI Apple setahu saya sampai saat ini belum mengadopsi bahasa Indonesia. Belum bisa bahasa Indonesia, setahu saya. Saya kurang tahu, karena saya bukan pengguna Apple, tapi pada saat awal-awal AI Apple keluar, bahasa Indonesia masih belum bisa digunakan di sana. Sedangkan brand-brand lain dengan sangat cepatnya. Samsung pertama keluar memang belum ada bahasa Indonesia, tapi sebulan 2 bulan kemudian dengan cepatnya bahasa Indonesia langsung masuk memenuhi. Ya, brand-brand lain Vivo, Oppo masuk ke Indonesia, Xiaomi, semuanya AI-nya bisa bahasa Indonesia. Apple sampai sekarang kayaknya masih belum bisa, setahu saya ya. Jadi kenapa kita mesti loyal banget sama sebuah brand yang tidak loyal kepada kita konsumennya? Itu sih pertanyaan saya. Oke, demikian ngomel edisi kali ini, ngomelin soal Apple. Semoga berguna, ambil yang positif, yang tidak positif dibuang aja. See you.